Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Magfirutun Anissa. Saya dari BPA 6 Street Al-Muslikun Tlogo Blitar. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar korelasi. Apa itu korelasi? Korelasi, kovariasi atau korelasi antara dua variabel, yaitu korelasi hubungan antara dua variabel atau lebih. Selanjutnya, kedua variabel dapat sering bertukar, seperti contoh, apakah EQ berpengaruh dengan pembelajaran siswa? Nah, itu dapat dibalik, apakah pembelajaran siswa berpengaruh dengan EQ yang dimiliki siswa? Nah, seperti itu. Itu boleh dibalik dan tidak akan berpengaruh dengan perhitungan korelasinya. Korelasi itu biasanya menggunakan skala interval atau rasio. Dan korelasi bukan berarti hubungan sebab akibat. Jadi korelasi itu menjelaskan tentang apakah variabel X dan Y itu memiliki hubungan. Seperti contoh di awal tadi antara EQ dan pembelajaran siswa. Nah, itu memiliki hubungan atau tidak. Nah, sekarang perhatikan gambar tabel berikut. Tabel A dan B. Perhatikan tabel A terlebih dahulu. Nah, itu ada variabel X dan Y. Pada tabel A, di variabel X-nya itu semakin menurun, nilainya semakin meningkat. Begitu pula pada variabel Y, semakin menurun, variabelnya semakin meningkat. Jadi itu menunjukkan hubungan positif pada korelasi dua variabel tersebut. Selanjutnya mari kita lihat pada tabel B. Pada variabel X dan Y itu memiliki perbedaan. Pada variabel X itu semakin menurun, angkanya semakin meningkat. Sedangkan pada variabel X semakin menurun, angkanya tidak menentu. Ada yang semakin meningkat dan ada yang semakin menurun. Berarti tidak ada hubungan antara variabel X dan Y, dikarenakan pada variabel Y-nya tersebut memiliki nilai yang acak. Nah, selanjutnya dalam analisis korelasi kita akan mendapatkan suatu koefisien, namanya yaitu koefisien korelasi. Koefisien korelasi ini memberikan dua informasi. Yang pertama, besar kecil hubungan dan arah hubungan. Besar kecil hubungan pada korelasi itu tergantung dari angkanya. Korelasi itu berkisaran di antara angka 0 sampai 1. Semakin mendekati angka 0, maka hubungan semakin lemah. Nah, di bawah itu ada petunjuk atau patokan apakah korelasinya ini lemah atau sedang atau kuat. Pada tabel tersebut menunjukkan jika korelasinya di angka 10 ke bawah maka korelasinya adalah lemah. Namun jika korelasinya menunjukkan pada angka 30 maka korelasinya sedang. Jika korelasinya menunjukkan pada angka 50 ke atas maka korelasinya kuat. Sementara itu, arah korelasi ditunjukkan dengan arah positif atau negatif. Jika korelasinya ke arah positif, maka nilai korelasinya berbanding lurus. Dan jika arah korelasinya ke arah nilai negatif, maka korelasinya berbanding terbalik. Contohnya pada gambar berikut ini. Gambar berikut ini adalah contoh titik scatter plug yang mewakili variabel X dan Y. Seperti contoh, jika arahnya berbanding lurus, maka hubungannya adalah positif. Jika arahnya berbanding terbalik atau negatif, maka hubungan variabelnya adalah negatif. Dalam menganalisis korelasi itu ada beberapa teknik. Ada yang termasuk
parametrik dan ada yang termasuk non-parametrik. Itu tergantung dari jenis data yang kita miliki, itu ordinal atau rasio. Jika data yang kita miliki adalah ordinal atau parametrik, maka kita menggunakan Spearman. Dan jika data yang kita miliki interval rasio atau non-parametrik, maka kita menggunakan person product moment. Jadi tergantung pada data yang kita miliki ya teman-teman. Dan berikutnya marilah kita simak cara menghitung korelasi. Dan sekarang kita akan menghitung korelasi product moment. Rumusnya yaitu N sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y per akar N sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat dikali N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y kuadrat. Dan perlu kalian ketahui teman-teman, N adalah jumlah sampel dan sigma adalah jumlah data. Kemudian lihatlah pada tabel berikut ini yang sebelah kiri, saya telah menyiapkan contoh data. Pada nomor 1 sampai 10 itu adalah jumlah sampel dan ada variabel X dan Y, itu kita akan menghitung korelasi produk momennya. Sebelum kita mencari korelasi dari variabel X dan Y, maka kita harus menyiapkan tabel seperti tabel di sebelah kanan. Itu ada jumlah sampel X, Y, XY, X kuadrat, dan Y kuadrat. Yang pertama kita harus mencari XY-nya terlebih dahulu. Bagaimana cara mencari XY? Nah, lihatlah pada nomor 1 itu X-nya 4, Y-nya 3, maka kita kalikan 4 kali 3 sama dengan 12. Begitu pula selanjutnya di bawahnya itu ada 5, X-nya 5, Y-nya 4, maka 5 dikali 4 20. Di bawahnya 4 kali 3 12 dan sampai seterusnya. Yang X kuadrat, bagaimana cara mencari X kuadrat? Maka kita lihat pada tabel variabel X itu ada angka 4 pada nomor 1. 4 kuadrat sama dengan 16, maka kita tulis pada X kuadratnya 4 yaitu 16 dan seterusnya sampai bawah. Begitu pula pada Y kuadrat, selanjutnya kita akan mencari Y kuadrat. Bagaimana cara mencari Y kuadrat? Maka kita lihat pada tabel variabel Y itu nomor 1 adalah 3, maka 3 kuadrat adalah 9. Yang nomor 2 angka 4, maka 4 kuadrat adalah 16 dan seterusnya sampai pada nomor 8 kuadrat adalah 64. Yang terakhir yaitu kita harus mencari jumlah dari variabel keseluruhannya. Yang pertama dari variabel X, jumlahnya kita jumlahkan dari 4 sampai ke bawah itu jumlahnya 61. Variabel Y kita jumlahkan mendapatkan 52 dan variabel XY kita jumlahkan menjadi 345. Variabel X kuadrat kita jumlahkan menjadi 403 dan variabel Y kuadrat menjadi 298. Nah, setelah kita menyiapkan tabel berikut tadi, tentu saja kita lebih mudah untuk memasukkan ke rumus korelasi produk momen. Nah, langsung saja kita masukkan N-nya adalah 10, sigma XY-nya itu kita lihat 345, kita tulis dikurangi sigma X, maka kita lihat sigma X-nya pada tabel yaitu 61 dikali sigma Y, maka kita lihat sigma Y-nya berapa. Pada tabel sigma Y-nya adalah 52 per akar dari N adalah jumlah datanya adalah 10 dikali sigma X kuadrat, kita lihat sigma X kuadratnya berapa, 403, kemudian dikurangi sigma X kuadrat, sigma X nya adalah 61 dan disitu masih dikuadratkan belum dijumlah, kemudian N nya 10 dikali N, 10 dikali
sigma y kuadratnya adalah 298 dikurangi sigma y kuadrat, berarti 52 kuadrat. Kemudian kita jumlahkan pada baris ketiga, itu ada 10 kali 345, yaitu 3450, dan dikurangi 61 dikali 52, hasilnya yaitu 3172. Kemudian per akar 10 kali 403 itu hasilnya 4030, dikurangi 61 kuadrat. 61 kuadrat adalah 3721 dikali 10 kali 298, hasilnya 2980, dikurangi 52 kuadrat, hasilnya 2704. Maka kita lihat hasilnya pada baris keempat, 3450 dikurangi 3172, hasilnya 274. Per akar dari 4030 dikurangi 3721 itu 309 dikali 2980 dikurangi 2704, itu hasilnya 276. Jadinya yang bawah menjadi akar 309 dikali 276. Selanjutnya kita jumlahkan pada bawahnya, itu 227 turun tetap per jumlah dari akar 309 dikali 276, yaitu 85.284. Kemudian kita jumlahkan di bawahnya 278 tetap. Akar dari 85.284 yaitu hasilnya 292,03. Nah, kita jumlahkan 278 per 292,03, itu hasilnya 0,952. Kemudian setelah kita mengetahui hasil korelasi koefisien produk momen ini, apa langkah selanjutnya yang kita harus lakukan? Nah, setelah kita menemukan R hitung, maka kita harus menghitung R tabel. Nah, R tabel yang kita gunakan yaitu 0,05 dan DB-nya itu N-2. N itu jumlah data, maka R tabel 0,05 10 dikurangi min 2, yaitu sama dengan R tabel 0,05 10 dikurangi 2, yaitu 8. Hasilnya 0,632. Nah, dari mana kita tahu hasilnya 0,632? Nanti saya akan jelaskan di belakang. Setelah mengetahui R hitung dan R tabel, maka kita akan membandingkan keduanya. Jika R hitungnya lebih besar dari R tabelnya, maka ada hubungan yang signifikan antara dua variabel tersebut. Dan begitu pula sebaliknya, jika R hitungnya lebih kecil dari R tabelnya, maka tidak ada hubungan yang signifikan dari kedua tabel tersebut. Jadi jika X-nya itu adalah EQ siswa dan Y-nya adalah hasil belajarnya, maka ada hubungan antara EQ siswa dan hasil belajar siswa. Dilihat dari hasil R tabel dan R hitungnya lebih besar dari R tabelnya, berarti ada hubungan yang signifikan antara dua variabel tersebut. Dari sini dapat dipahami ya teman-teman, mudah kan? Nah, kalian tadi pasti penasaran kan mengapa kok R tabelnya tiba-tiba mendapatkan 0,631. Nah, mari kita lihat pada tabel berikut. Tadi R tabelnya kita memakai 0,05 dan DF-nya atau DF itu sama dengan DP ya teman-teman. DF-nya kita mendapatkan 8, maka kita luruskan saja 0,5 dan 8, maka ketemu dengan hasil 0,631 gitu ya teman-teman.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rumus korelasi Spearman. Nah, korelasi Spearman ini juga disebut sebagai koefisien korelasi peringkat atau rank correlation. Rumusnya RS sama dengan 1 min 6 per N kali N kuadrat min 1 dikali sigma DI kuadrat, di mana N adalah banyaknya pasangan dan DI adalah selisih peringkat XI dan YI. Korelasi Spearman ini nilai RS-nya berkisar antara min 1 sampai dengan plus 1, sama seperti korelasi Pearson ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah menyiapkan data di mana merek ini adalah jenis tanaman, X besar I itu adalah pertumbuhan tanaman, dan Y besar I itu adalah pupuk. Nah, kita akan menghitung apakah pertumbuhan tanaman ini berpengaruh pada banyaknya pupuk. Nah, mari kita hitung. Di sini kita harus menyiapkan X, I dan YI, DI dan DI kuadrat. Di mana X kecil I ini adalah peringkat dari XI dan YI kecil ini adalah peringkat dari YI, dan DI adalah selisih peringkat antara dua variabel XI dan YI besar tadi ya teman-teman. Terus yang DI kuadrat itu hasil kuadrat dari DI. Di sini kita harus mencari jumlah DI kuadratnya dulu ya teman-teman. Bagaimana caranya? Nah, mari kita lengkapi tabel berikut ini. Nah, tabel berikut ini sudah saya isi ya teman-teman. Kok bisa hasilnya 0,96? Nah, mari kita bahas. Yang pertama kita harus mencari XI dan YI kecilnya terlebih dahulu. XI dan YI kecil itu apa? XI dan YI kecil itu adalah peringkat dari XI dan YI besar. Bagaimana cara mencarinya? Nah, mari kita lihat XI besarnya dulu. Mana yang paling kecil itu adalah peringkat 1. Dimulai dari yang paling kecil, peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3 dan seterusnya. Nah, nanti dimasukkan ke X1. Misalkan 14 itu apakah ada yang paling kecil? Nah, kita lihat ke bawah. Nah, ternyata masih ada yang lebih kecil, yaitu 13. Berarti 13 nomor 1 peringkat 1, kemudian yang lebih besar 14 peringkat 2, dan yang lebih besar lagi 16 peringkat 3 dan seterusnya. Begitu pula YI. YI cara mencarinya juga sama seperti mencari XI kecil. Dilihat dulu mana yang paling terkecil dan dari yang terbesar. Setelah kita mengetahui XI dan YI kecilnya, maka kita mencari DI-nya. Nah, bagaimana cara mencari DI-nya? Kok itu bisa dapat 0, 0,5, 0, min 1,5? Nah, rumus DI yaitu XI dikurangi YI. Jadi, mengapa kok bisa dapat 0? DI-nya yang nomor 1 itu 2 dikurangi 2 sama dengan 0. 4,5 dikurangi 4 sama dengan 0,5 dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita akan mencari DI kuadratnya. Karena kita hasil akhirnya harus mengetahui jumlah dari DI kuadrat seluruh data, maka kita harus mencari DI kuadratnya satu persatu dari seluruh data dan kemudian dijumlahkan. Nah, bagaimana caranya? DI kuadrat berarti 0, kalau nomor 1 itu jumlahnya 0 berarti 0 kuadrat, jadi sama dengan 0. Yang kedua 0,5 dikuadratkan menjadi 0,25 dan seterusnya. Dan yang terakhir, jika seluruh tabel sudah diisi, maka kita tinggal mengisi kepada rumus Spearman tadi. Korelasi Spearman rumusnya tadi 1 min 6 per N dikali N kuadrat min 1 sigma DI kuadrat. Nah, tinggal kita masukkan saja 1 min 6 per N-nya adalah 10, nilai datanya 10, jumlah datanya 10 dikali jumlah data 10 kuadrat min 1 sigma DI kuadratnya adalah 6,25. Nah, tinggal kita jumlahkan saja dan hasilnya adalah 0,96.
Maka dari data tersebut bisa disimpulkan bahwa ada korelasi kuat antara pertumbuhan tanaman dan pupuk tadi. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.